kembali lagi di video aku. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya guys. Di sini aku mau menceritakan sejarah aku dari awal sampai akhir gitu. Nih, tadinya itu aku tuh gak boleh perpisahan di Bandung, Pak, di apa ini namanya, Bandung kelas 9 ini. Kenapa? Alasannya mama aku tuh karena aku tuh pas kelas 5 SD pernah hilang di Taman Safari. Kalian tahu kan Taman Safari? Siapa yang nggak tahu Taman Safari? Komen di bawah. Taman Safari di Bandung, Bogor ya? Atau sih Taman Safari Bandung, Bogor sih? Pokoknya di Taman Safari. Itu ini awal sejarah aku ya guys. Mau menceritakan. Pas kelas 5 SD itu aku pergi ke Taman Safari. Taman Safari sebelum berangkat mamaku udah ragu-ragu gitu. Bener lu yakin mau ke Taman Safari gini. Hati ragu kayak setengah pergi atau setengah enggak gitu kan ya. Udah. Nah, di pas mau berangkat aja aku udah kena kendala guys. Kendalanya itu kesiangan pas lagi mau itu kan pas lagi mau berangkat ke Taman Safari itu ngumpulnya di Kukun. Tahu kalian daerah Kukun? Pokoknya itulah di depan apa mini di Kukun kan. Bis kumpulannya bis sekolah aku tuh di Kukun. Nah, itu bis aku tuh yang belum ngumpul itu aku doang. Aku yang paling telat sendiri di situ. Aku yang belum datang. Akhirnya dipanggil Roza Indah. Akhirnya aku masuk di situ dari bis belakang kan. Hadir bu, saya bu. Tapi bentar ya bu ya, tunggu. Kan pas lagi itu kan aku kan dianterinnya kan sama abang aku. Nah, terus tas aku yang aku mau bawa itu dibawain mama ayahku di motor satunya. Nah, akhirnya aku bilang kan, bu, tunggu sebentar ya bu, jangan berangkat dulu, tas saya masih di orang tua saya. Kata guru aku, tau nggak apa dia ngomong, katanya gini, ya kenapa nggak sekalian tadi kamu yang bawa? Aku jawab, ya berat bu, jadinya mungkin orang tua saya mau bawain gitu apa gimana gitu kan. Akhirnya mama aku kan yang mau bawain. Nah, akhirnya aku datang kan, mama aku datang, akhirnya ngasih tas ke aku dari pintu belakang bis. Nah, udah kayak gitu akhirnya aku duduk si teman aku, si Zahra sama Stefani, Caca duduk sini, aku udah cariin tempat kata gitu. Ya udah akhirnya aku duduknya di tengah. Aku duduknya bertiga di dalam bis itu, di tengah-tengah, di depan aku di tengah ya. Aku duduknya bertiga, Stefani, aku, Zahra, aku bertiga di situ tuh. Aku bertiga sama temen aku sambil nangis kan, dada kan sama mama kan di kaca gitu ya, nangis ya. Dari situ aku dilus-luskan sama temen aku yang sebelah tuh, udah sabar ya Rosaya, udah sabar ya gini ya, udah kayak gitu kan. Di situ juga si Zahra itu muntah guys. Temen aku di sebelah kiri dia muntah. Akhirnya muntah apa enggak ya, pokoknya kayaknya itu deh, muntah. Itu juga udah cerita kelas 5 SD ya, aku juga udah rada-rada buyar gitu lah. Nah, dia kayaknya juga muntah, enak pokoknya gitulah ya. Akhirnya udah kayak gitu. Nah, akhirnya aku udah nangis, udah pokoknya gitu. Akhirnya belum sampai, pokoknya aku ngomong gini kan ke Stefani kan, ngomong kayak gini, di Stefani, dia tahu takut ntar ada longsor, ada apa, ntar bis kita kenapa-napa lagi, ntar gini. Iya, aku takut banget, takut kayak gini kan. Karena kata si Stefani yang duduk sebelah sini, jangan kayak gitu Rosa, ntar takutnya kenapa-napa, jangan ngomong jelek kalau di jalan mah, kata gitu kan. Oh iya, ya Allah maafkan aku, kata gitu kan. Nah, udah dari situ kerucuk nyampe di Taman Safari. Udah nyampe, turun dari bis. Turun dari bis itu kan banyak kan ya guys ya, namanya anak muridnya kan banyak. Akhirnya kan aku udah turun dari bis, aku tetap gandengan sama teman aku Zahra yang ini tuh sebelah aku selalu gandengan dulu sama dia, dan sahabat deket aku, dia juga tetangga, jadinya aku tuh deket banget gitu dia. Aku digandengin terus sama dia kemana-mana, terus pokoknya ke kamar mandi bareng, ini bareng, makan bareng, ini bareng, semua serba bareng gitu, pokoknya serba bareng. Nah, sudah seperti itu
Terus itu kita tuh makan di sebuah restoran. Itu restoran yang udah di booking sama sekolah kita gitu guys. Udah di booking tuh kayak kita foto bareng, udah sama-sama bareng, kita ke TV, udah kayak gitu turun kan. Ih Rosa tuh ada gebetan lu gitu gini. Akhirnya aku jadi salting kan, gini lah gitu, gini udah kayak gitu. Nah udah kayak gitu akhirnya kita itu semuanya, aku nggak tahu ya gurunya kemana gitu, pokoknya anak-anak tuh pada jalan sendiri gitu, jalan sendiri mau kesini, katanya mau kesini. Akhirnya aku bilang, bukan aku bilang, gurunya bilang silakan yang mau kamar mandi ke kamar mandi dulu, katanya kayak gitu kan. Si teman aku, si Zahra itu, dia itu minta anterin aku ke kamar mandi, atau otomatis aku sebagai sahabatnya ya harus mau lah ya. Karena aku nganterin dia ke kamar mandi. Nah pada saat itu aku mau masuk kamar mandi, ngantri panjang, aku tuh diserobot sama emak-emak. Sedih banget dari situ. Mamanya itu, emak itu kan punya anaknya itu kan teman aku juga, berarti ini ya dia dikintilin maknya ya. Maknya dia itu yang yang robot itu kenal sama mama aku, kenal dia ngomong Cak, ya ibu inilah pokoknya mamanya dia. Aku nggak mau sebutin orangnya ya guys. Ibu duluan ya kataku gimana gitu ya, masa gue udah giliran gue udah mau masuk nggak diserobot gitu. Akhirnya kata aku si Zahra ngomong kayak gini kan, udah sih biarin aja lah, yaudah kita ngalah aja sama ibu kayak gitu. Kata aku gini, udahlah yaudah ibu duluan aja gitu kan, kata aku gitu. Nah akhirnya ibu tuh kan keluarnya lama dari kamar mandi, akhirnya aku nungguin tuh kayak sapi ompong, udah kayak gitu. Ibu tuh keluar, aku masuk ke dalam kamar mandi. Udah masuk ke dalam kamar mandi, nah pas lagi mau merasatin celana itu, maaf ya guys, mau merasatin celana itu, aku punya firasat kok di luar sepi banget. Di luar itu sepi guys. Aku juga nggak tahu kenapa di luar itu tiba-tiba sepi. Nah aku ngomong kan sama temen aku si Zahra itu, ngomong, Zahra lu berasa nggak kok sepi di luar, kata gue gitu kan. Nah akhirnya aku keluar dari kamar mandi itu sumpah deh, itu kita nggak jadi kencing guys, nggak jadi pipis. Aku keluar kamar mandi kan, buka luar, seluas mata memandang gak ada satu pun teman kita guys, gak ada satu pun. Semua orang tuh hilang seperti ditelan bumi. Semua orang gak ada di kamar mandi itu tuh, yang panjang kamar mandi itu tuh gak ada satu pun orang. Akhirnya aku kaget kan, dabak. Dari situ aku kan dabak banget, kaget banget. Aku langsung masuk ke dalam kamar mandi. Jar, kata aku gitu, Jar gak ada orang, kata gue kayak gitu kan, otomatis dia ya berarti kita ketinggalan, kata gitu kan. Udah ketinggalan, kan nangis kan, dia cuma bisa nangis gitu, sedih banget. Nah akhirnya nangis, aku nanya ke penjaga toilet di pintu depan, aku nanya, bang, yang pakai baju rombongan, baju warna merah juga lagi, pas lagi perpisahan guys, perpisahan apa tuh, pas kelas 5 itu di sini ada tulisan 2015 pokoknya itu lah, ada bajunya gitu, di belakangnya nama sekolah aku gitu. Bang, yang baju pakai sekolah aku yang baju merah kayak gini pada kemana? Oh tadi pada ke air terjun, katanya kayak gitu. Oh iya, kata aku gitu kan. Iya Jar, berarti pada ke air terjun, kata gue gitu kan. Akhirnya aku tuh ke air terjun. Nah pada saat mau ke air terjun itu aku melongok gitu, ada tanda panah air terjun
ke atas, dia naik ke atas belok kanan, air terjun belok kiri turun ke bawah gitu. Aku bingung di situ, aku bingung, aduh jalan kemana nih kita, ke kanan apa kiri, ke kanan ke kiri, ke kanan kiri, kanan tak tingtung tuh. Akhirnya kita ke kiri. Bener ya kata orang-orang ya, kalau jalan sebelah kiri itu jalan sesat. Akhirnya ke jalan kiri, kita lebih memilih ke jalan kiri. Nah akhirnya kita udah ke jalan kiri, curucuk, turun, makin ke bawah. Tahu nggak guys, itu kita nggak nemuin air terjun, kita malah nemuin mobil-mobil pada parkir. Nah, akhirnya aku berpikir, lah ini mah kita di mana? Kita makin nyasar, kata aku gitu kan. Yaudah kita balik aja ke tempat awal, kata aku gitu kan. Kita balik ke tempat awal. Akhirnya yaudah berarti itu kita salah jalan, kita ke air terjun ke sebelah belok kanan ke atas gitu. Akhirnya ke atas, udah nyampe atas, udah nyampe go, itu ada suara ranting-rantingan bambu nah gitu. Udah nyampe sono, udah sampai ranting bambu itu, udah tinggi, naik ke bukit gitu loh. Namanya juga taman safari ya, makin lama makin tinggi gitu kan. Akhirnya aku naik ke atas, itu juga cuman ada suara inian apa bambu, gesekan bambu gitu loh, cuman ada gitu loh. Akhirnya aku takut kan, ih kita bener-bener kesasar, kata aku gitu kan. Akhirnya si Zahra nangis, Ca gimana ntar kita dimakan macan, aku nggak mau. No. Aku kan anaknya nggak cengeng ya, selalu tegar, taruh teguh gitu kan. Akhirnya kan aku ini ikutan nangis. Akhirnya aku di situ baru pikiran aku bawa HP. Akhirnya aku itu tuh aku masih di zaman itu, aku masih punya HP Sony Ericsson pokoknya itu HP yang segede gini nih, yang segini lah, HP yang segede gini. Nah udah kayak gitu, telepon ayah aku kan. Untung aku diisi pulsa sama ayahku cuma 10.000, bayangin cuma 10.000. Nah terus aku telepon lagi, halo ya, Uca ketinggalan di taman safari ya. Uca ketinggalan di taman safari, kata ayahku gitu. Lu ketinggalan di mana? Sama siapa? Ngapain? Kok bisa ketinggalan? Udah pokoknya ayah teleponin guru Uca, teleponin Uca ketinggalan, pokoknya ketinggalan kamar mandi. Tutut, nggak ada sinyalnya mati. Nah udah sinyalnya mati, akhirnya aku kayak orang gila nih nyariin sinyal. Udah akhirnya dapat. Aku hubungin guru aku, ibu, saya ketinggalan, saya Roza bu, saya ketinggalan gini. Dia malah diem aja, nggak dibales, nggak direspon sama tuh guru, sama bu siapa tuh aku lupa. Nah diem aja, akhirnya naik akhirnya udah mati. Ternyata pulsa aku habis. Sedih kan? Dah dari situ pulsa aku udah habis, sedih. Ya Allah, hidup dan mati aku gimana ini, masa aku akhir hidup aku di sini dimakan macan gitu kan. Berpikirannya kan kayak gitu ya, negatif. Akhirnya aku, ya Allah, ntar kalau Oce janji deh ya Allah nggak nakal lagi sama mama kalau udah ketemu sama guru. Ya Allah Oce janji ya Allah sholatnya bener gini. Aku udah pokoknya di zaman itu aku berjanji sama Allah, janji banyak banget. Aku nggak tahu janji itu apa, udah lupa. Pokoknya itu yang aku ingat. Nah akhirnya aku ke tempat awal lagi, pertama kali aku datang ke taman safari di parkiran mobil, di parkiran bis itu. Nah akhirnya aku dari atas turun ke bawah, belok ke bawah ke tempat awal. Nah ketemulah musola di situ. Nah di musola itu ketemu sama siapa ya? Coba komen di bawah ya, komen aku ketemu siapa di situ, komen. Di situ aku ketemu kepala sekolah sama mantan kepala sekolah. Nah dia di situ nih aku pakai baju merah hitam, garis-garis hitam gitu, logo sekolah. Neng, kok masih di sini cuman berdua doang, kata gitu. Aku otomatis nengok, ibu ketinggalan, sedih sambil meluk itu guru. Ya Allah, akhirnya aku ketemu juga sama guru. Nah akhirnya udah kayak gitu, peluk gurunya, ibu bisa ketemu juga sama aku di sini, ibu habis sholat neng, kata gitu. Soalnya dari tadi belum nggak ada yang sholat, baru ibu yang sholat, katanya kayak gitu katanya.
akhirnya aku ketemu, alhamdulillah ya Allah, akhirnya nyawa aku terselamatkan. Ternyata aku nggak mati di sini, aku nggak mati di sini gitu. Aku berpikir hidup terakhir aku mungkin situ ya. Nah udah kayak gitu, udah ketemu kepala sekolah, bahagia. Akhirnya aku gandengan kan kepala sekolah, udah gandengan. Terus akhirnya ya udah kita mending balik ke bis aja ya Neng ya, kata kepala sekolah. Kata kepala sekolah aku kayak gitu kan. Akhirnya balik, naik kereta-keretaan itu tuh, kereta-keretaan apa sih yang panjang ya, kereta-keretaan ke naik apa sih, muter ketemu di parkiran bis. Nah akhirnya kita naik bis, udah kita naik bis itu kita dikasih minum, aku sama teman aku tuh dikasih minum. Dia naik minum ya, makan gitu. Akhirnya aku minum, udah aku akhirnya makan dan minum. Nah terus teman-teman aku sebanyak itu pada datang ke bis, pada nyorakin aku guys. Sumpah di situ aku sedih banget. Dia pada nyorakin, Rosa gara-gara lu sih lo sama si Zara ketinggalan. Jadinya kita semua nih mau buka baju, gue udah buka baju. Akhirnya disuruh pakai baju lagi gara-gara temennya ada yang ketinggalan. Kata dia kayak gitu, kata teman cowok aku. Lagian sih lu segala pakai acara ketinggalan gitu. Iya emang, akhirnya aku jawab kan, iya emang gue tahu gue bakalan ketinggalan, kata gue kayak gitu kan. Nah udah kayak gitu, akhirnya kan aku kayak dibully gitu kan, dibully ya, sejenis kayak disuarakin gitu kan, gara-gara lu gitu, gitu, disuarakin kayak gitu kan. Nah pada akhirnya udah ketemu kan, akhirnya aku udah di dalam bis, udah bahagia ya Allah, akhirnya aku selamat gitu ya. Akhirnya udah ketemu, udah disorakin. Nah guru yang aku telepon dia malah bilang gini, ibu nelponin kamu. Dia gini pundak aku guys, gini, kamu mau ibu telepon, kamu nggak diangkat, lagian tadi cicing. Dia bilang gitu kan. Aku kan jadi kaget lah, dia pokoknya kesel banget. Pokoknya orang udah diteleponin, dianya juga HP-nya mati, apa pulsa aku yang habis juga, aku nggak ngerti. Pokoknya kayak gitulah. Udah kayak gitu akhirnya kayak guru-guru udah ngomelin aku sama temen aku kan, udah ngomelin semuanya. Hanya bisa bersabar. Nah udah sedih kayak gitu kan ya guys. Nah udah sedih, udahlah berarti akhirnya alhamdulillah ya Allah udah ketemu, udah gini gitu. Akhirnya aku udah ketemu, aku ngasih kabar, halo assalamualaikum mak, oh iya pulsa habis ya. Ini nggak tahu, pokoknya aku bisa nelpon deh, nggak tahu apa, aku ngebel dulu. Pokoknya ngebel kan kalau nggak ada pulsa bisa kan ya, ngebel. Akhirnya ayahku tuh nelfon balik aku kan, Ca udah di mana, udah ketemu belum kamu guru, tanya gitu. Nah di situ aku bilang ke ayahku, oh iya alhamdulillah saya udah ketemu kan sama guru, ya udah alhamdulillah gitu. Nah terus udah kayak gitu kan, akhirnya kita kan transit apa sih namanya itu, beli snack makanan gitu, oleh-oleh ya, jenis oleh-oleh. Kita beli, aku mau turun, kata guru aku gini, jangan ntar hilang lagi, hilang lagi ibu, saya kan mau beli oleh-oleh bu, kata aku kan gitu kan. Kata aku, jangan ntar hilang lagi, susah dicarinya. Dan hati aku, orang gua aja nyari sendiri, nyari gurunya sendiri, bukan gurunya nyari gua. Dalam hati aku kayak gitu kan. Nah udah kayak gitu, kira aku pas di pusat oleh-oleh itu, aku tuh ini doang, makan dan minum, makanan yang aku bawa dari rumah itu doang. Jadinya aku nggak beli oleh-oleh buat pulang, tangan kosong pulang, nggak bawa oleh-oleh. Ya udah, yang penting oleh-olehnya aku selamat ya, intinya ya. Nah udah seperti itu, akhirnya aku kan udah ketemu, pokoknya udah bahagia lah walaupun gak beli oleh-oleh. Nah udah kayak gitu, terus akhirnya aku masih dalam bis. Akhirnya bis itu jalan menuju rumah, menuju Rajek tercinta. Akhirnya udah nyampe kan di Kukun, udah selamat. Ayah aku jemput aku di Kukun, di pondok deh.
Teman selamat macam kayak gitu seneng banget aku selamat. Dan itu tuh kayak mimpi guys, itu cocok banget kisah aku tuh dijadiin film judulnya Anak Tersesat di Taman Safari. Itu cocok banget buat jadi judul film Tersesat di Taman Safari gitu judulnya ya. Nah udah dipeluk mohon maaf udah dipeluk sama ayah aku kan, udah akhirnya aku pulang, mama aku meluk aku, akhirnya lu ketemu juga gini. Mas aku juga kayak gitu, mama aku bilang gitu, foto lu jatuh tadi pas lu nelpon, pas sebelum lu nelpon itu mama lagi nyapu foto lu bingkai yang di ruang tengah itu jatuh kedubrak gitu ya. Mohon maaf bunyinya gitu lah pokoknya jatuh. Mama kaget kan, Maya kaget, foto lu jatuh gitu, pertanda apa gitu ya. Bener ya kata orang-orang ya, kalau foto jatuh itu tanda buruk gitu mungkin ya. Ternyata foto aku jatuh, ternyata aku hilang di Taman Safari kan. Udah hilang, akhirnya udah ketemu, udah pulang dan selamat sama mama aku, udah dipeluk. Kata aku gini, lu nggak tahu ya pas lu hilang ayah lu tuh nelponin guru sampai marah-marahin tuh guru, bilang kayak gini, tau nggak Cak? Apa mah? Ayah lu ngomong kayak gini, Bu, cari anak saya, kalau nggak ketemu ibu serombongan itu nggak boleh pulang sebelum anak saya ketemu, katanya kayak gitu. Mana ayah aku tuh punya ini apa tuh, darting, tahu darting, darah tinggi, punya darah tinggi. Untung darah tinggi ayah tuh nggak kumat gitu ya, kumatnya bahaya kan ya. Nah kalau udah kayak gitu, mamaku udah, pokoknya ayahku tuh udah ngomelin guru gitu ya, udah ngomelin guru, Bu nggak boleh ibu pulang sebelum anak saya ketemu gitu kan ya. Nah mamaku tuh udah ke rumah temen aku tuh buat nemuin ibunya, Bu teleponin ini dong, ini pokoknya mamaku udah kesana kesini ya, pokoknya gitu. Aku nggak tahu, pokoknya gitu, udah kesana sini udah nemuin kan. Akhirnya nggak ada kabar juga tentang aku, akhirnya aku pulang dengan selamat. Dari situ aku juga berbahagia. Itu kejadiannya aku inget banget hari Kamis. Kenapa aku tahu hari Kamis? Karena aku inget pas malamnya itu malam Jumat, takut banget, makanya hordeng di situ aku tutup. Kenapa? Karena malam Jumat itu inget banget. Makanya aku itu takut sama hari Kamis, bukan takut ya, sejenis kayak takut lah, takut sama hari Kamis. Kenapa? Karena itu hari menyedihkan aku, itu hari yang kurang baik mungkin ya, hari Kamis itu. Jadinya aku takut banget sama hari Kamis. Itu juga kejadian hilang di situ, hilang di Taman Safari. Nah udah kayak gitu ya, sampai rumah selamat, udah bahagia, udah dikasih minum, mama aku udah diciumin sini udah diciumin. Akhirnya aku selamat nyampe rumah, selamat sampai rumah. Akhirnya di situ mama aku bilang, untung lu selamat lu, kalau enggak lu dimakan macan lu, ntar lu nggak ketemu mama, ntar lu digoreng sama orang gini gitu lu, ntar sedih banget pokoknya gitu. Makanya aku udah seneng banget sampai rumah. Aku tidur kan, pas malamnya aku tidur, aku gini, ya Allah terima kasih ya Allah sampai rumah dengan selamat, nggak ada kendala yang aneh-aneh gitu, nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Aku udah intinya sedikit doang gitu. Udah sekian dari vlog aku hari ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya guys. Thank you for watching.